yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah menyangkut kasus Indosuria. Kasus Indosuria ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tersangka Hendri Surya dan ini 3 tersangka, Juni Indria, Suito Ayub, DPO, sehingga kami belum melimpahkan ke pengadilan, dan Hendri Surya. Ini kawan-kawan media, kami sangkakan, ini biar saudara-saudara mengetahui, kami sangkakan pasal 46 Undang-Undang Perbankan, ancaman pidana 15 tahun. Dan kami kumulatifkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ancaman sampai 20 tahun. Bahwa jaksa melindungi korban. Korbannya biar saudara tahu nih pada kesempatan baik ini, kurang lebih 23.000 orang korban. Kerugiannya yang berdasarkan LHA PPATK, Indosuria mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak 106 triliun. Biar saudara ketahui bahwa dulu proses pra penuntutan agak tersendat karena kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan, sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita 2,5 triliun dari SPDP 192 miliar. Ini upaya jaksa bagaimana mengungkap peristiwa pidana. Sudah saya sampaikan, membangun kasus, case building, sehingga terbangunlah kasus itu, bisa kita limpahkan pengadilan dengan alat bukti yang cukup kuat. Ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah belum ada kerugian 106 triliun yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan baik ini saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hati-hati untuk menginvestasikan pada suatu perusahaan investasi, karena sekarang banyak perusahaan investasi yang merugikan masyarakat seperti kasus ini. Berikutnya, kasus menarik perhatian lainnya adalah, dan kami telah tindak lanjutin sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yaitu kasus pengerusakan lingkungan di Jawa Timur, Pasuruan. Ini kasus ini menarik karena pemerintah daerah Pasuruan menganggap terjadi pengerusakan lingkungan yang sangat dahsyat, karena terjadi perusakan lingkungan di Pasuruan sana, sehingga kami menyangkakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lain atas nama terdakwa Andreas Tanuwijaya, dan ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasuruan. Ini menarik perhatian pemerintah, menarik perhatian Jaksa Agung dan pemerintah daerah di sana, sehingga kita perlu memberikan perhatian penuh. Teman-teman media silakan diliput perkara-perkara menarik perhatian. Bahkan untuk Indosuria kami minta bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti perkembangan persidangan perkara ini, supaya prosesnya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan transparan dan secara juridis sudah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Demikian kawan-kawan, apabila ada yang mau bertanya, tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja karena saya banyak kerjaan yang lain. Terima kasih. Silakan, ini yang bertanya di depan. Ya, boleh. Sebutkan nama dari mana? Cek. Pak, saya dari Kompas TV Valencia. Izin bertanya Pak, terkait kasus obstruction of justice dan juga pembunuhan berencana. Nah, ini kan sudah memasuki P21. Berarti kan nanti terkait barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian terkait Ibu PC sampai saat ini belum ditahan. Berarti bagaimana ke depannya Pak? Ini kan sudah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum kan Pak untuk melakukan penahanan. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, setelah P21 ini kelanjutannya bagaimana Pak? Tadi kan dikatakan akan ada melakukan penggabungan
berkas perkara. Berarti ini sudah fix akan dilakukan penggabungan berkas perkara terhadap satu orang tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, atau masih belum fix Pak penggabungan berkas perkaranya? Baik. Terima kasih. Terima kasih Valencia. Jadi untuk FS ini, karena saya sampaikan tadi melanggar 2 peraturan perundang-undangan, ya, maka konkursus realis untuk efektifnya persidangan ini kami gabungkan. Itu diatur dalam KUHP pasal 141. Ya, pasti udah digabungkan. Ya, yang saudara nggak usah ragu-ragu. Saudara bisa lihat nanti bagaimana perkara itu dilimpahkan segera ke pengadilan. Untuk PC, penahanan ini saya beri penjelasan kepada saudara. Itu dalam KUHP diatur tentang kewenangan penahan dalam setiap jenjang penanganan perkara. Penyidikan untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan sebagaimana ditentukan pasal 21. Selama 20 hari diperpanjang 40 hari oleh jaksa. Begitu juga penuntut umum berwenang melakukan penahanan selama 30 hari. 20 hari ya, mohon maaf, 20 hari, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 29, kena ancaman pidana di atas 9 tahun, bisa diperpanjang 2 kali 30. Tetapi tentang ditahan tidaknya seseorang itu tentu adalah alasan objektif dan subjektif. Itu kewenangan sepenuhnya jaksa penuntut umum. Nanti kalian bisa lihat perkembangannya. Jaksa penuntut umum bisa bersikap apa di sana. Kalau jaksa mengkhawatirkan 2 alasan, mengkhawatirkan melarikan diri, merusak tindak pidana dan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lainnya. Ini alasan-alasan yang dilihat jaksa objektif. Objektif dari segi pasalnya bisa ditahan, dan subjektif, khawatir tidak jaksa melarikan diri. Untuk tidak melarikan diri ke luar negeri, jaksa penuntut umum yang ditunjuk sudah berkoordinasi dengan bidang intelijen segera setelah dinyatakan lengkap untuk melakukan cegah tangkal, melakukan pencegahan agar tidak ke luar negeri. Ini jaksa penuntut umum mengambil langkah itu supaya mengantisipasi terjadi pelarian ke luar negeri. Antisipasi jaksa sudah sampai dilaporkan kepada saya. Kami akan melakukan pencekalan, melakukan pencegahan terhadap Ibu PC. Saya bilang persilakan sepanjang itu diperlukan untuk kepentingan memperlancar persidangan di pengadilan. Tentang penahanan sepenuhnya saya serahkan kepada jaksa penuntut umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kira itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan, Mas. Iya, saya Taufik dari CNN. Izin bertanya, Pak Fadil, ada informasi yang menyebutkan bahwa Pak FS berencana menggunakan dalih hukum adat Sirina Pace di pengadilan untuk meringankan hukuman beliau. Nah, kalau dari jaksa penuntut umum sendiri, Kejagungnya itu gimana tanggapannya untuk mengantisipasi ini, dan kapan tahap 2 barang bukti dan tersangka itu kapan tenggat waktu pastinya akan diserahkan ke Kejagung? Seperti saya sampaikan tadi, pelaksanaan tahap 2 itu biasanya sesegera mungkin. Karena ketika ada tahap 2 akan saya serahkan ke pengadilan untuk disidangkan di pengadilan. Tentang hukum adat tadi, itu jadi wewenang hakim untuk menilai. Sedangkan saya selaku jaksa penuntut umum terikat pada undang-undang hukum nasional, tetapi hukum yang hidup di masyarakat kalau hakim mempertimbangkan bisa diakomodir. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kanan. Kiri dulu, biar seimbang. Nanti tiduran tangan. Baik Pak, terima kasih. Saya Happy dari TVRI. Ini kan berkas masih terkait dengan kasus pembunuhan dari FS ini ya Pak ya, dan kawan-kawannya. Ini kan sudah P21, kemudian butuh target berapa lama dari Kejaksaan untuk kemudian melimpahkan berkas ini ke pengadilan? Tadi Bapak hanya menyebutkan segeranya, ini butuh waktu berapa lama targetnya begitu Pak? Terima kasih. Baik.
perlu saya jelaskan kepada saudari bahwa dakwaan itu untuk dapat dinyatakan lengkap memang sudah ada namanya rencana dakwaan. Syarat untuk dinyatakan lengkap harus ada rencana dakwaan. Rencana dakwaan itu telah jadi dan kami menyempurnakan surat dakwaan itu dari segi baik dari segi tata bahasa maupun kelengkapan unsur dan kronologis kejadian tindak pidana, sehingga kami memerlukan waktu menyusun surat dakwaan yang lebih cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud 143 KUHP, sehingga diperlukan waktu untuk menyusun itu. Biasanya karena surat dakwaan sudah, rencana surat dakwaan sudah ada, kami tidak perlu waktu yang lama. Karena Kejaksaan Agung sekarang ini bekerja cepat. Jadi kami tidak membuang waktu. Ini hari ini langsung kami bahas surat dakwaan sampai hari Jumat kami mengebut, dan bisa saja nanti 1 minggu setelah ini bisa kita limpahkan ke pengadilan. Ya. Karena kita mengenal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Silakan Dewan. Pak Jampidum, sedikit untuk penegasan sendiri. Berarti Ibu PC jika tidak memenuhi unsur tadi yang dikatakan tetap akan bebas dan juga tidak ditahan berarti Pak ya? Boleh penegasan jika tidak memenuhi unsur tadi. Saya belum mengambil sikap, ya. Kan saya bilang, kita lihat sikap penuntut umum menilai 2 syarat tadi. Syarat subjektif dan syarat objektif. Objektif kita nggak usah lihat lagi lah, karena undang-undang membolehkan itu. Subjektif, kekhawatiran melarikan diri. Itu kan jaksa punya subjektivitas sendiri. Begitu juga hakim nanti. Tapi untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri, jaksa mengambil sikap melakukan pencekalan. Sebagaimana ditentukan undang imigrasi, kami berwenang melakukan itu. Untuk kepentingan penuntutan, dapat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin perkara ini segera digelar di pengadilan, tidak ada yang menghambat, sehingga kita untuk tidak ada lari ke luar negeri atau kemana, sesuai kewenangan diatur undang-undang, kita boleh meminta itu. Dan jaksa berpendapat nanti jenis tahanan apa yang diberikan, karena ada 3 jenis dalam KUHP: rutan, rumah, dan kota. Jadi saya serahkan sepenuhnya kewenangan ini pada jaksa, karena dia lebih tahu daripada saya tentang orang itu, perasaan dia, subjektivitasnya dia berbeda dengan saya. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh jaksa itu, ya? Cukup jelas? Oke ya, jelas ya. Ada lagi? Udah. Ini kan dalam dakwaan pasal berapa Pak? Apakah pasal 340? Apakah ada perubahan pasal menjadi pasal subsidiar aja Pak? Nah ketika emang pasal itu benar-benar 30, apakah nanti jaksa bisa membuktikannya di persidangan pasal 340 terkait pembunuhan berencana Pak? Baik, saudara-saudara, teman-teman media ini ya, kami mendakwakan pasal 340 KUHP, yaitu primer, pembunuhan berencana. Subsidiar pasal 338 KUHP yang pembunuhan tanpa rencana, pembunuhan biasa lah itu. Ya, jadi 2 pasal ini kami lapis, primer, subsidiar. Dan kami berupaya semaksimal mungkin sebagai jaksa membuktikan pasal 340 KUHP. Itu profesionalisme kami. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi? Dijelasin tadi ya. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi, cukup? Cukup ya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rekan-rekan media yang saya banggakan, saya hormati, pada kesempatan sore hari ini sudah kita dengarkan bersama ya. Masih ada yang mau ditanyakan?